Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan alhamdulillah rabbil alamin yang berada di studio maupun di seluruh penjuru diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya sama, tapi sebenarnya hakikatnya berbeda. Ini yang paling mengerikan. Kita sangka dia nikmat, rupanya dia adalah laknat berbaju nikmat. Dalam bentuk materi, dalam bentuk kendaraan, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk kekuasaan, tapi sebenarnya dia bukan makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru membuat kita makin jauh dari Allah, membuat kita makin dekat kepada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling kita takutkan dalam hidup. Seorang peminum khamar dia tahu itu dosa. Seorang pezina dia tahu itu dosa. Tapi seorang yang dibuai oleh laknat berbaju nikmat tadi, dia merasa, wah ini rahmat ini. Ini nampaknya nikmat ini. Padahal sebenarnya itu adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya ke Ustadz, kalau melihat dari apa yang Ustadz sampaikan sebelum ini, bahwasanya kita harus bisa membedakan antara nikmat, ujian, azab, ataupun istidraj. Kalau begitu Ustadz, kami mohon penjelasannya, kira-kira perbedaan daripada ujian, azab ataupun istidraj. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana susah hati, sakit pada fisik tubuh badan, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Sesungguhnya di balik itu semua Allah ingin membersihkan dari dosa-dosa. Ini yang pertama, ini disebut dengan mukaffirus sayyi'at. Yang dia sedang hadapi itu adalah menghapus dosa-dosa. Yang kedua, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Ada orang-orang yang kami uji imannya dengan bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, kurang harta, miskin, susah melarat, wal anfus, sakit, mati, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar-sabar. Nah, ini ujian keimanan. Sedangkan kemudian yang ketiga adalah azab. Pertama, menghapus dosa. Yang kedua, ujian iman. Yang ketiga, azab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang datang, dan ketika dia datang tidak menimpa yang zalim-zalim saja. Dihancurkannya kampung Sodomi. Nah, ini bukan untuk menghapus dosa. Memang mereka dilaknat Allah SWT, hancur. Yang keempat, istidraj. Ini yang akan kita kaji insyaallah. Surat Al-A'raf ayat 183. Tetap baca a'udzubillah, na'udzubillah, ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Walladzina kadzabu biayatina. Dan alladzina, orang-orang, kadzabu, mendustakan ayat-ayat kami yang sudah dibawa oleh rasul-rasul, nabi-nabi kami. Kadzabu biayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Apa balasan Allah untuk mereka? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan kepada mereka istidraj. Min haitsu la ya'lamun, yang membuat dia mengerikan, mereka tidak sadar. Sedang dipermainkan dengan istidraj. Min haitsu la ya'lam. Asal dari kata istidraj itu adalah darj. Maka ada istilah tadarruj. Tadarruj artinya berangsur-angsur, ditunda, dipending. Sebenarnya Allah Maha Kuasa untuk langsung saja mengazab mati, ditelan bumi, sakit keras, bisa, tapi ditunda Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutnya wa umli lahum, wa umli. Umli, aku ulur pada mereka. Aku ulur umurnya panjang. Aku ulur jabatannya tinggi. Aku ulur rezekinya melimpah. Aku ulur anak istrinya Adam ayam tentram. Padahal sebenarnya itu istidraj. Azab yang tertunda sampai masanya dia akan tiba, tapi dianggap sebagai nikmat. Satu, dua. Pertama, yang melihat. Kedua, yang mengalami. Bagi yang melihat, kalau dia tidak paham konsep istidraj ini, bagi yang melihat dia akan berkata, Tuhan tidak adil. Dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, dia tidak peduli pada fakir miskin. Kenapa dia kaya? Kenapa dia hebat? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Istidraj, azab yang tertunda, laknat berbaju nikmat. Ada dua. Pertama, yang melihat. Kedua, yang mengalami. Ketika tidak memahami konsep ini, dia akan salah faham tentang yang dia saksikan. Yang melihat, dia akan muncul suuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan komplainnya ke ustadz. Kenapa teman saya nggak pernah ikut ngaji, motornya baru? Tapi kenapa saya yang baru ikut ngaji pertama, sendal hilang, ikut kedua, helm hilang. Ketiga motor hilang. Kenapa? Karena dia tidak mengerti istidraj. Kalau dia paham tentang istidraj, dia akan berkata, oh, yang saya alami ini adalah Allah ingin membersihkan silap salah dosa saya di masa lalu. Andai saya tidak ada dosa, Allah ingin mengangkat derajat saya. Sedangkan dia sedang ditunda Allah azab, justru diulur supaya semakin dalam. Innallaha la yumli liz-zalim. Allah Ta'ala sengaja mengulur orang-orang yang zalim itu, menunda azab mereka. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga azab itu datang tidak disisakan walau sedikit. Na'udzubillah. Tapi ada orang-orang sakit, hilang, musibah, kebakaran. Apa yang sebenarnya diinginkan Allah dari dia? Saya heran lihat orang ini, Ustaz. Orangnya rajin ngaji, tapi kenapa sakitnya nggak sembuh-sembuh? Karena Allah ingin hatta yamshi 'alal ardi ma kanat 'alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosanya walaupun sedikit. Tapi dosanya sudah habis. Allah ingin mengangkat derajat dia setinggi-tingginya, lebih tinggi daripada syuhada, lebih tinggi daripada orang soleh. Apa derajat dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia sabar dengan menerima itu, maka Allah berikan dia balasan bighairi hisab. Lagi-lagi kita akan salah berpikir kalau kita tidak fahami teks. Karena Allah Ta'ala mengirimkan ini untuk supaya kita benar dalam melihat dan berpikir. Yang mengalami,
Yang mengalami lebih mengerikan lagi. Muncul dalam hatinya, saya kan nggak pernah puasa sunat, saya kan nggak pernah sholat, saya kan nggak pernah sedekah, tapi kenapa ini datang tak henti? Jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan-jangan Tuhan lupa. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Yang mengalami lebih mengerikan lagi. Tapi bagi orang yang paham tentang konsep istidraj, begitu datang terbuka pintu rezeki, langsung introspeksi diri. Wah, saya kan sudah mulai longgar sholat duhanya. Saya kan tahajud sudah mulai tinggal. Kenapa ini datang? Jangan-jangan ini istidraj. Astagfirullahaladzim. Justru dengan datangnya itu makin bangkit semangat. Inilah yang dimaksud dengan bendanya sama, tapi disikapi dengan sikap yang berbeda, karena ada pemahaman yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Dia buat berbagai macam ragam supaya manusia ini tampak sesuai dengan ujian masing-masing. Kalau ujian untuk anak SD ya cukuplah 1 tambah 1. Ujian anak SMP nanti agak tinggi sedikit. Anak SMA, S1, S2, S3 semakin tinggi, maka semakin mulia pula tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan. Mendustakan tidak berarti kafir. Mendustakan tidak berarti. Siapa itu mendustakan? Coba lihat dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukazzibu. Kadzabu, yukazzibu. Kadzib. Kadzib, dusta. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Orang yang mendustakan agama itu apa? Salat. Bukan tidak salat. Dia tetap sholat, tapi dia dicap sebagai orang yang mendustakan agama. Walladzina kadzabu bi ayatina. Ayat-ayat Allah itu ada, datang di hadapan matanya, tapi dia tidak mempercayainya. Bukan berarti dia tidak mempercayai itu, dia ucapkan kata-kata, saya tak percaya nih Quran ini datang dari Allah. Itu mulhid, kafir, na'udzubillah. Tapi tindak tanduk, perbuatan, sikap orang yang mendustakan, maka Allah berikan mereka hukuman. Sanastadrijuhum, kami ulur, kami tunda, kami pending. Min haitsu la ya'lamun, la ya'lam, tidak tahu, tidak sadar. Kalau sadar masih bisa mikir, kalau sadar masih bisa planning ke depan. Tapi kalau sudah tidak sadar, terbuai, biasanya kecelakaan terjadi saat orang tidak sadar. Naik motor, kalau sadar, insya Allah. Cobalah tanya orang yang kecelakaan. Ketika dia jatuh, gimana tadi? Waduh, sayang, gak sadar. Orang yang kehilangan benda, dia tidak sadar. Kehilangan kunci, tidak sadar. Kalau sadar, tidak hilang. La ya'lamun, dia tidak sadar. Saat tidak sadar itulah Allah permainkan dia. Wa umli lahum, aku azab, aku ulur azab itu, aku ulur sehingga dia merasa dia sedang berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna kaidi, inna, sesungguhnya, kaidi, tipu daya, tipu daya, matin, sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat. Na'udzubillah, tidak mungkin kita nisbatkan tipu daya kepada Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kenapa dinisbatkan yang jelek-jelek kepada Allah? Tipu daya, tipu, muslihat, jahat. Mungkinkah menisbatkan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi jelas-jelas di sini, baiti, rumahku, kaidi, tipu dayaku. Allah mengatakan. Apa makna Allah memberikan tipu daya? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Selalunya yang dinisbatkan kepada Allah itu yang baik-baik. Al-Khabir, maha mengetahui.
Al-Basit, yang melapangkan rezeki. Tapi kenapa tiba-tiba tipu daya? Nauzubillah, kita tidak berani ini. Maka coba kita lihat dalam ayat lain. Wa makaru wa makarallah. Wa makaru, ketika mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan tipu daya, wa makarallah, Allah pun melakukan tipu daya. Maka ini dalam ilmu balaghah, sastra Arab, disebut dengan musyakalah. Allah membalas dengan perbuatan yang sama. Jadi bahasanya balasan. Makaru, mereka melakukan tipu daya. Wa makarallah, Allah balas dengan tipu daya. Begitu cara menerjemahkannya. Karena kalau tidak, mereka melakukan tipu daya, Allah melakukan tipu daya. Yang lebih fatalnya lagi di ujung ayat. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik penipu. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Maka cara menerjemahkannya, ketika mereka menipu, maka Allah balas tipuan mereka itu. Allah lah sebaik-baik pembalas perbuatan tipuan mereka. Nah, kenapa di ujung ayat ini Allah katakan, inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat. Karena mereka sudah menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah balas perbuatan tipuan mereka itu. Tapi perbuatan Allah lebih kuat, lebih fatal, lebih hebat, lebih dahsyat. Karena Allah mengatakan matin, al-qawiyul matin, kuat, kokoh, hebat. Tipu daya mereka lemah, tipu daya Allah kuat. Jangan sampai kita terkena tipu daya ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau dalam Quran dikatakan wa umli, maka dalam hadis dikatakan innallaha la yumli. Sama, umli, yumli. Siapa yang diulur Allah itu? Lizzalim. Orang-orang yang zalim. Pentingnya introspeksi diri, pentingnya merenung sejenak. Kira-kira yang aku dapatkan ini, kekuasaan, harta, popularitas, ilmu, jamaah, follower, ini kira-kira apakah ini nikmat? Atau justru ini hanyalah azab yang tertunda? Maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun, sehingga kita benar-benar memahami hakikat bahwa yang kita terima itu adalah rahmat, atau hanya sekedar laknat, tapi dipandang sebagai rahmat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka orang yang memahami konsep ini, dia akan senantiasa merasa ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ada orang yang beranggapan kalau sudah diulur ini berarti sudah selamat. Belum tentu selamat. Senantiasa kita merasa takut, senantiasa kita merasa waspada. Ketakutan akan turunnya azab Allah akan membuat kita senantiasa dalam lingkaran amal-amal soleh. Amal hati, jaga dari hasad, jaga dari dengki, jaga dari su'zon, jaga dari syirik, jaga dari nifak munafik. Amal tangan, jaga dari menganiaya orang. Amal kaki, jaga dari melangkahkan kepada yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan tipu daya akan dibalas Allah subhanahu wa ta'ala dengan tipu daya. Orang yang melakukan perbuatan tercela, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk membalas semua itu. Lalu kenapa ada yang dibalas begitu cepat? Kenapa ada yang ditunda Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah itu fa'alul lima yurid. Fa'al. Fa'al, perbuatan. Berbuat. Fa'al, maha berbuat. Perbuatan kita diatur oleh ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, undang-undang, perda, perbub, pergub. Aturan kita diatur oleh pemilik kebijaksanaan.
Tapi aturan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengatur dia, karena dia Maha mengatur. Mudabbir al-kaun, dia yang mengatur alam semesta. Tidak ada satupun yang lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi terkait masalah akidah, lagi-lagi terkait masalah keyakinan. Kalau sudah kita yakin bahwa kita berjalan sesuai menurut tuntunan Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan yang disuruh sholat, zakat, puasa, haji, menasehati, menjaga ukhuwah Islamiyah, ternyata datang yang tidak kita inginkan, berarti Allah ingin kita dapat pahala lewat sabar. Kalau sudah kita ikuti aturannya, ternyata diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki melimpah, berarti Allah ingin kita beramal lewat pintu wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Tapi ketika kita melenceng, silap dan salah, tapi justru dibukakannya pintu-pintu yang kelihatannya kebaikan, langsung kita waspada. Jangan-jangan di balik ini akan ada azab tersembunyi yang tertunda. Yang jadi masalah, sempatkah kita merenung, berpikir sejenak? Masih adakah waktu untuk merenung sejenak, berpikir seperti itu? Dengan sibuknya kita dengan dunia ini, hampir tak sempat merenung, hampir tak sempat. Dulu orang merenung di tengah malam, jam 2 malam, sepi, sunyi, berdoa. Sekarang tidak ada siang, tidak ada malam, sibuk. Na'udzubillah. Allahumma matti'na, berikan kami nikmat ya Allah, bihayatina, dengan kehidupan kami ini, wala tu'adzibna, jangan engkau azab kami ya Allah. Allahumma sallimna, selamatkan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina fika, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena engkau ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.